Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Sabri Marta dengan NIM AHID 219. Memaparkan materi tentang literasi AI atau kecerdasan buatan. Pertama, apa sih AI itu? Nah, AI ini merupakan kecerdasan buatan ataupun teknologi yang dibuat untuk memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang biasanya membuat kecerdasan manusia, membutuhkan kecerdasan manusia seperti memahami bahasa, mengenali gambar, menjawab pertanyaan, membuat tulisan, menerjemahkan bahasa, dan juga memberikan rekomendasi ataupun beberapa pilihan yang usernya akan melakukan suatu step atau suatu tindak. Nah, adapun beberapa contoh AI, adapun ChatGPT, Gemini, Cloud, Microsoft Copilot, Siri, dan juga Google Assistant. Dengan semakin maraknya perkembangan AI ini, maka AI ini bertumbuh dan juga hidup berdampingan dengan manusia. Teknologi ini berdampingan dengan manusia dan juga memiliki beberapa faktor yang penting mengapa kita harus kenal terhadap AI ini, dan juga kita harus tahu dan juga paham tentang AI tersebut. Nah, mengapa penting? Karena AI semakin banyak digunakan akhir-akhir ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam pendidikan, kesehatan, bisnis, dan juga di kalangan pemerintah. Di pendidikan, AI dapat membantu belajar, merangkumkan materi, menjelaskan materi, ataupun kita bisa feedback dan juga melakukan tanya jawab secara real time apa materi yang belum bisa kita pahami. Kita bisa tanyakan itu lebih mendalam. Yang kedua, ada di faktor kesehatan. Nah, ya ini membantu menganalisis data dalam bidang medis dan juga mendukung diagnosa apa yang sedang atau dokter ini tangani. Yang ketiga, dalam bidang bisnis, ya ini membantu melakukan pelayanan pelanggan, membuat laporan, dan juga menganalisis pasar, tren apa yang akan hype di 1 minggu, 1 bulan, ataupun beberapa kuartal ke depan. Yang terakhir, di bidang pemerintahan ini juga melibatkan AI untuk membantu pelayanan publik, pengolahan data, dan juga smart city. Nah, dengan beberapa bidang tadi yang saya sebutkan, ada pun beberapa manfaat bagi masyarakat yang menggunakannya, antara lain efisiensi waktu, efisiensi tenaga, peningkatan produktivitas, dan juga memudahkan flow informasi apa yang sedang hype di akhir-akhir ini ataupun di real time saat itu juga. Dan juga itu sangat membantu bagi UMKM untuk menentukan kemana arah bisnis mereka akan dilakukan berdasarkan analisa tren pada saat itu. Contohnya dengan membantu pemilihan promosi, menentukan konten media sosial, dan juga menyusun ide bisnis apa yang akan dikerjakan atau apa yang akan dikembangkan oleh UMKM tersebut. Tetapi saya sarankan untuk Anda semua yang menggunakan AI jangan menyebarkan informasi pribadi seperti KTP, nomor rekening, kata sandi, ataupun data kesehatan pribadi. Itu juga cukup krusial untuk dimasukkan ke dalam chat pada saat menggunakan AI. Dan juga selalu lakukan verifikasi dari situs resmi pemerintah contohnya, atau media yang terpercaya atau ahli terkait untuk menghindari beberapa berita yang terindikasi hoax ataupun deepfake. Nah, tetapi dengan kemajuan yang sangat pesat, kemajuan yang sangat signifikan dari teknologi AI ini, kita tidak luput dengan resiko dan juga tantangan. Selain manfaat AI, juga AI ini memiliki resiko, antara lain informasi yang salah, hoax, deepfake, ataupun membuat foto, video, dan juga suara palsu atau suara yang disamarkan yang memiripkan atau mengidentikan foto ataupun video, bahkan suara ini seperti orang tertentu ataupun pejabat atau tokoh politik atau tokoh dalam suatu bisnis. Jadi ini emang resikonya juga sangat besar terkait privasi data yang dapat dibagikan sembarangan dan beresiko untuk disalahgunakan ataupun beresiko untuk memiliki fraud yang cukup tinggi juga. Nah, dengan adanya faktor beberapa resiko dan tantangan penggunaan AI tadi, ada pun kisah nyata dalam penyalahgunaan AI. Contohnya di Mei 2023 kemarin ada penyebaran audio atau deepfake menjelang pemilu Indonesia 2024 yang dilaporkan oleh beberapa media nasional. Nah, itu sangat krusial bagi elektabilitas tiap-tiap calon dengan adanya manipulasi deepfake foto, suara, ataupun video AI ini. Makanya harus kita tetap hati-hati dalam penggunaan AI dengan cara tadi yang saya sudah sebutkan. Baik, pada kesimpulannya, ya ini merupakan teknologi yang dapat membantu memudahkan kinerja manusia dalam belajar, bekerja, berinovasi dengan lebih efektif dan juga efisien. Namun AI harus digunakan secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan itu masyarakat
yang memahami AI akan lebih siap menghadapi perkembangan teknologi dan memanfaatkan peluang di era digital ini. Pesan utamanya adalah gunakan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan kemampuan manusia atau kemampuan individu kita, skill individu kita, bukan sebagai pengganti akal sehat dan tanggung jawab. Sekian.